kasih banyak kepada Pak Hamzah atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk melakukan observasi kelas terkait dengan pembelajaran aksi nyata modul 23 untuk calon penggugat teman-teman yang ditugaskan kepada kami untuk supervisi salah satu guru di SMK Jakarta dan terpilih sebagai calon yang terseleksi untuk supervisi. Mengenai kegiatan kita hari ini Pak, itu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi pembelajaran berdiferensiasi, kalau selama ini pembelajaran kita mungkin kita tidak atau belum terlalu mengenal apa pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya mungkin kita sudah lakukan sebagian besar pembelajaran kita, tetapi mungkin Bayu, ada Pak. Fadil, Ada Pak. Febrianti, Iskarianti, ya, jangan melakukan hal yang bisa memicu terjadinya konflik, gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau begitu, ya, karena tidak ada pertanyaan, ya, sekarang saya kasih anak-anakku tugas, ya. Jadi barangkali kita bagi kelompok ya, kelompok saja, ya. Ya 3 kelompok lah ya, 3 kelompok. Ya, masing-masing 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, Pak yang di sini. Nih. Nah, jadi kita bagi 3 kelompok. Tugas A, ya. Tugas A. Hah? Kenapa tidak mau? Ya karena kalau seperti itu seakan-akan ada masalah. Oke, kan tidak ada masalah ya. Pak, laki-laki mau bawa lagi Tidak ada masalah ya. ini dibagi. Kan itu digunakan interaksi kan. Ada hubungan, ya. Ada komunikasi. Ya. Nah, sekarang, ya, tugas Pak, setiap kelompok, jadi ini tugas sama semua tugasnya. Jadi setiap kelompok mencari jenis-jenis ilmu sosial dan penjelasannya. Nah, jadi sebentar Anda masing-masing kelompok, ada perwakilan dari setiap kelompok naik memaparkan, ya, dan mempresentasikan dari apa yang kalian dapatkan. Jadi sejarah berkembang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada manusia sejak pertama kali ada hingga saat ini terus dipelajari. 8. Ilmu politik
Politik adalah ilmu yang tidak dapat dipisahkan dari ilmu sosial. Fokus utama dalam studi ilmu politik adalah mempelajari bagaimana jalan kekuasaan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. 9. Hukum. Dalam dunia hukum, kehidupan sosial masyarakat tidak dapat untuk dipelajari bagaimana bagi yang menempuh pendidikan dan jurusan hukum. Hukum proses sosial merupakan salah satu pokok bahasan yang dipelajari. 10. Psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu jenis-jenis ilmu sosial dan penjelasannya. Itu 1. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. 2. Komunikasi adalah suatu proses ketika seorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. 3. Ekonomi. Ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan Selamat sore. Terima kasih atas waktunya diberikan. Saya mengobservasi baik mulai dari pra-observasi, observasi sampai post observasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan. Dari observasi yang tadi kami lakukan terhadap pembelajaran yang kelas, bisa mungkin Bapak sampaikan kepada kami tujuan dari pembelajaran yang dilakukan dari observasi. Ya, jadi terima kasih Pak atas pertanyaan dari Bapak terkait dengan tujuan pembelajaran dari materi yang kami ajarkan di kelas 10 TKJ 2. Itu dalam dalam pembelajaran sejarah itu elemen yang materi atau elemen yang kami ajarkan tadi itu terkait dengan sejarah dan teori sosial. Ya, jadi adapun tujuan pembelajaran dari apa yang kami lakukan tadi itu adalah bagaimana siswa memahami terkait dengan sejarah dan teori sosial. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana siswa itu memahami atau mengetahui jenis-jenis ilmu sosial. Ya, karena sebagaimana yang kita pahami bahwa ilmu sosial itu bukan cuma satu tapi banyak jenis, banyak macam seperti itu. Terus ini kan di pembelajaran tadi apa area-area pengembangan yang dapat mencapai di situ, apa yang Bapak ingin capai dengan pembelajaran yang Bapak lakukan yang ingin saya capai dari pembelajaran yang saya lakukan tadi terkait dengan sejarah dan teori ilmu sosial itu, saya mengharapkan bagaimana anak-anak atau peserta didik itu mengetahui sampai sejauh mana atau bagaimana hubungan antara sejarah dan ilmu sosial lainnya, karena
peserta didik atau siswa itu terkadang menganggap bahwa sejarah itu tidak ada gunanya di dalam mempelajari sejarah. Nah, mereka menganggap bahwa belajar sejarah itu seakan-akan mempelajari tentang masa lalu seperti itu. Jadi pada saat kita memberikan materi, seakan-akan mereka tidak terlalu termotivasi, atau seakan-akan kalau kita berbicara tentang sejarah, dia seakan-akan didongengkan seperti itu. Jadi untuk mencapai itu Pak, strategi-strategi apa? Strategi pembelajaran serta didik dapat mencapai yang terapkan di situ. Ya, jadi terkait dengan strategi yang saya lakukan tadi, mungkin tidak terlalu ini, tapi adapun yang saya lakukan tadi itu adalah strategi pembelajaran dalam bentuk diskusi, dalam bentuk kelompok, ya, supaya anak-anak itu apa ya, dia yang menemukan sendiri, ya, dia yang menemukan sendiri tentang ilmu-ilmu sosial lain, ya, yang sebagaimana kita ketahui bahwa ilmu sosial lain, ilmu sosial itu bermacam-macam, bukan cuma satu dua, tapi berbagai macam ilmu sosial dan hubungannya dengan manusia lain, ya. Pernah saya ini anak-anak terkait dengan maksudnya penelitian kecil, ya, penelitian kecil yang sifatnya masih skala kecil, penelitian terkait dengan masalah sampah yang ada di sekolah, dan itu pernah saya lakukan, Bu. Saya memberikan ini, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, langkah-langkah apa yang bisa kita ini sehingga masalah sampah yang ada di sekolah itu bisa teratasi. Dan itu menjadi penelitian dia. Tujuannya. Iya. Terus bagaimana ukuran keberhasilan yang bisa diberikan untuk terkait dengan penelitian tentang sampah? Terkait dengan ukuran keberhasilannya, ya di awal-awalnya ya sempat berhasil karena mereka paham bahwa ternyata salah satu penghasil sampah itu adalah banyaknya limbah plastik dari makanan. Ini kesadaran diri siswa, Ya. ukuran keberhasilan, kesadaran diri peserta didik. Terus pendukung apa Pak? Kemarin dengan sosialisasi mungkin bagaimana pendukungnya kemarin? Artinya sarana pendukung apa yang Bapak gunakan untuk menggolkan itu aktivitas yang Bapak rencanakan tersebut? Saya hanya memberikan semacam motivasi, menumbuhkan rasa kesadaran bagaimana dampak daripada sampah, dampak yang ditimbulkan daripada sampah tersebut. Jadi kapan rencana waktu pelaksanaan kegiatan tersebut Pak? Kegiatan poin kedua tentang penelitian tentang sampah. Sebenarnya sudah terrealisasi itu di awal semester yang lalu. Itu saja mungkin Pak, gue ya. Saya kira cukup sekian Pak atas untuk observasi ini juga sudah. Saya ucapkan terima kasih Pak atas kesempatannya, atas waktunya. Sudah sore sekali.